Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan kapasitas atau capacity planning. Ada dua kata di sini, perencanaan dan kapasitas. Kapasitas itu kan berarti kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan produk, ya, itu kapasitas dia, kemampuan dia. Nah, pada saat kita berbicara capacity planning, mungkin Anda harus tahu terminologinya dulu. Nah, apa itu perencanaan kapasitas? Perencanaan kapasitas itu adalah suatu proses perencanaan yang strategis untuk mengetahui seberapa banyak kita melibatkan sumber daya, ya, dengan permintaan supply dan demand, dengan menentukan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan pekerjaan kita di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya ditanya apa itu sumber daya, Pak? Ya, sederhana, yaitu manusia, peralatan, dan bahan baku. Intinya sih, kalau misalkan Anda dapat order, katakanlah 3.000 unit sepatu, apakah kita mampu memenuhi order tersebut atau demand tersebut? Ya, kita harus cek kemampuan perusahaan. Ya, apakah kemampuan atau orang yang ada di perusahaan atau manusia yang ada di perusahaan itu bisa menghasilkan berapa sih per bulan? Kemudian dengan peralatan yang ada kita bisa menghasilkan berapa per bulan dan dengan bahan baku yang ada kita bisa menghasilkan berapa per bulan. Jadi pada intinya perencanaan kapasitas ini adalah elemen yang penting untuk menjamin operasional itu dapat berjalan secara efisien, ya, khususnya untuk proses produksi. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, dengan adanya demand tersebut, berapa jumlah orang yang harus kita siapkan dan berapa jumlah bahan yang harus kita siapkan. Nah, kalau misalkan ditanya ada berapa tipe dari perencanaan kapasitas, dari yang saya jelaskan tadi itu ada 3 tipe, ya. Yang pertama itu adalah manpower capacity planning, ya. Tetapi sekarang ada terminologi baru, ya, people, ya people power capacity planning. Kemudian yang kedua, tool capacity planning, ya, peralatan berapa sih kemampuan kita untuk menghasilkan produk dengan peralatan yang ada. Dan yang ketiga adalah produk capacity planning. Nah, tentunya dengan kita mengetahui kapasitas kita, kita bisa melakukan negosiasi yang baik terhadap customer. Ya, misalkan kemampuan kita untuk memproduksi sepatu per bulan 3.000 misalkan. Nah, pada saat ada demand 2.500, kita bisa planning, oh, berarti kita bisa memenuhi. Kenapa? Karena masih berada di bawah kapasitas kemampuan kita untuk menghasilkan sepatu tersebut. Tapi sebenarnya dalam capacity planning ini, itu kita bisa perluas juga untuk segmen atau faktor yang lain. Misalkan, kapasitas apa? Tadi kan saya berbicara tentang material. Berarti seberapa banyak bahan baku yang bisa kita sediakan, manusia. Tapi ada juga modal, finance, keuangan. Nah, bahkan sekarang ini energi. Seberapa banyak sih energi yang harus kita sediakan untuk menghasilkan atau memenuhi kebutuhan demand tadi. Nah, itu terkait dengan konsep perencanaan kapasitas. Tetapi ada juga yang mengkategorikan atau yang mendefinisikan kapasitas itu adalah kemampuan maksimal perusahaan dalam menghasilkan suatu produk per satuan waktu. Itu yang disebut dengan kapasitas. Nah, kemudian kalau misalkan kita bicara masalah pabrik, ya, katakanlah industri manufaktur, ya, saya akan memberikan sebagai contoh bahwa di situ ada 3 jenis eh, kapasitas yang harus kita hitung sehingga kita bisa membuat perencanaan produksi yang efektif. Yang pertama adalah unit produksi regular time. Jadi berapa sih kemampuan kita menghasilkan produk pada waktu reguler? Waktu reguler itu apa? Ya, bekerja standar dari jam 8 pagi masuk, keluar jam 5 sore misalkan. Berarti regular time. Ya, berarti dalam seminggu Anda bekerja 5 hari, ya, kemudian masuk jam 8, pulang jam 5, itu regular time. Berapa sih kemampuannya kalau kita melakukan sesuai dengan regular time? Yang kedua, perusahaan juga punya kapasitas overtime. Ya, kapasitas dia kalau sekiranya kita memaksimalkan lembur, itu berapa sih produk yang bisa kita hasilkan? Nah, itu juga yang disebut dengan unit produksi overtime. Berarti kemampuan perusahaan dalam memproduksi N unit produk per hari per jam lembur, ya, kemampuan kita.
Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai unit produksi subkontrak. Subkontrak itu kemampuan perusahaan kalau misalkan kita ada order nih, ada order misalkan 2000 unit sepatu. Kemampuan kita bekerja reguler itu per hari itu hanya 1000. Berarti kan yang 1000 lagi tidak bisa dipenuhi, ya kan? Oh ya udah, berarti unit produksi regular time kita 1000 kapasitas kita. Nah, kemudian overtime lembur. Lembur itu paling banter hanya 300. Oh, berarti kita reguler dengan lembur berarti 1300. Nah, berarti kan 700 lagi belum tuh. Nah, itu kita kita supply dengan cara subkontrak. Subkontrak itu kita lemparkan produk yang dari konsumen order ke kita ke perusahaan lain. Nah, itu subkontrak. Tetapi semuanya ada kapasitas, ada batasannya. Nah, kita tahu berapa batasan tersebut sih sehingga kita bisa dealing dengan konsumen. Oh, saya bisa melakukan pekerjaan ini atau saya tidak bisa begitu. Nah, ini terkait dengan kapasitas. Penentuan kapasitas itu sederhana. Sebelum kita membuat perencanaan produksi, sebenarnya kita harus tahu kapasitas atau kemampuan perusahaan kita. Kita tahu, harus tahu. Sehingga kita bisa mengukur apakah demand yang akan datang ke kita itu kita bisa penuhi atau tidak. Bentuk pengukurannya itu sederhana. Kita bisa menggunakan tabel kapasitas. Bentuk tabel kapasitas seperti ini. Sederhana. Ada periode dari Januari sampai Desember. Kemudian ada demand. Misalkan demand sepatu Januari 268.000 unit sepatu. Februari dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita perlu menghitung regular man hour. Ya, regular man hour itu intinya terkait dengan kapasitas juga. Berapa sih kemampuan kita itu menyediakan man hour di bulan Januari. Nah, kemudian unit produksi regular time. Nah, ini berapa sih kemampuan kita kalau kita memproduksi secara reguler. Reguler itu start jam 8 pagi, selesai jam 5 sore. Nah, itu regular time. Nah, di bulan Januari 293.525. Kemudian overtime, berapa sih kapasitas kita kalau lemburnya maksimal di bulan Januari? Nah, itu 67511. Dan terakhir, subkontrak, berapa kapasitas kita mensubkonkan produk ke perusahaan lain di bulan Januari 29353. Nah, ini kapasitas. Nah, untuk menghitungnya mudah, ya, sangat mudah. Berarti kan Anda harus punya data produk perencanaan di tahun ke depan. Ini data yang Anda butuhkan. Data pertama, Anda membutuhkan periode ya dari Januari sampai Desember. Kemudian bulan Januari sampai Desember. Kemudian Anda cek tuh di kalender. Januari kita bekerja berapa hari, Februari dikurangi hari libur. Ya, dan begitu seterusnya sampai Desember. Kemudian yang berikutnya, perkiraan demand dari Januari sampai Desember sebagai hasil peramalan atau forecasting. Data lain yang dibutuhkan itu adalah prosentase, ya. Berapa prosentase daripada overtime, ya. Berapa persen sih dari regular time kemampuan kita lembur gitu ya. Kemudian yang kedua, prosentase berapa persen sih daripada regular time kemampuan kita untuk mensubkonkan produk kita ke perusahaan lain. Kemudian perlu juga diketahui misalkan waktu baku, ya. Waktu baku itu adalah eh, waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk atau satu unit sepatu. Ya, misalkan 0,139 jam, misalkan. Nah, ini untuk memproduksi satu unit sepatu, misalkan. Nah, itulah data yang kita perlu. Lalu, untuk menghitung kapasitas, ini kita lakukan perhitungan sederhana saja sebenarnya. Nah, ini adalah cara menghitung kapasitas. Nah, langkah pertama, Anda harus tentukan berapa sih yang kita rencanakan untuk memproduksi 1 tahun ke depan, tahun 2024. Berarti rumusnya itu adalah total demand dikurangi dengan inventory awal, yaitu total permintaan dari Januari sampai Desember di tahun 2024 misalkan ya, dari Januari sampai Desember. Ini Anda totalkan saja dari sini sampai ke sini, Anda totalkan ya. Kemudian dikurangi inventory awal. Inventory awal itu sisa dari tahun 2023 di Desember.
Ya. Nah, diketahui misalkan sisanya ada 10 unit. Berarti Desember di tahun lalu ada produk nangkring di gudang sisa 10 unit. Berarti eh, yang kita buat itu adalah total yang tadi ya kita totalkan 3 juta unit dikurangi 10 unit sehingga dapat oh rencana produksi tahun depan itu adalah 3.271.000 unit sepatu produk misalkan. Kemudian kita hitung jam orang. Bagaimana menghitung jam orang? Itu rencana produksi 1 tahun dikalikan dengan waktu baku, waktu untuk menyelesaikan 1 unit produk. Kita pakai ini apa time study ya untuk menghitung itu. Nah, diketahui 0,139. Anda kalikan saja, mudah ya. Ini dikalikan dengan ini. Dapat 489.451 jam orang. Kemudian kita cek berapa sih kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan 3 juta unit sepatu ini. Nah, ternyata formulasinya gampang. Jam orang, nah ini kan kita sudah hitung 4 jam orang dibagi dengan jam hari dikali jam kerja per hari per shift. Nah, kebetulan dalam 1 tahun itu kita totalkan saja nih dari Januari sampai Desember misalkan. Ini Anda totalkan sampai Desember sehingga dapat jumlahnya selama 1 tahun 240 hari dikalikan 8 jam. Regular time-nya itu waktu reguler dalam 1 hari 8 jam. Sehingga untuk memenuhi 3,2 juta unit sepatu, Anda membutuhkan 255 orang. Nah, ini adalah kapasitas kita, kemampuan kita. Tetapi kita harus detilkan ke dalam bentuk tabel. Nah, tabel kapasitasnya itu seperti ini ya. Tabel kapasitasnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk periode dari Januari sampai Desember Anda tinggal pindahkan. Kemudian untuk demand dari Januari sampai Desember Anda tinggal pindahkan dari demand tadi, dari data tadi ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung regular man hour? Nah, di sini ada RMH ya. Ini regular man hour. Berarti dalam 1 jam berapa sih regular man hour? Reguler berarti kan waktu standar ya. Waktu standar bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu kan, regular man hour. 40.800 gimana cara ngitungnya di periode pertama di bulan Januari. Sederhana, cara menghitungnya adalah unit produksi regular time ya, T periode pertama di situ adalah RMH dibagi dengan waktu baku. Nah, ini kalau untuk menghitung regular time. Tapi kalau sekiranya kita ingin menghitung regular man hour, itu ada formulasi tersendiri. Nah, formulasinya adalah ini. Regular man hour, RMH. Berarti RMHT, periode T. Ya, berarti kalau 1 Januari, 2 Februari. Regular man hour itu adalah hari kerja bulan tersebut dikali jam kerja dikali jumlah tenaga kerja. Tadi di atas saya sudah menentukan jumlah tenaga kerjanya kita itu adalah 255 orang. Nah, 255 orang dari mana? Dari tadi saya sudah jelaskan ya. Jumlah tenaga kerja itu adalah jam orang dibagi dengan jam hari dikali dengan jam kerja. Nah, dapat 255 orang. Nah, ini kita masukkan ke RMH-nya. Nah, baik. Eh, Bentar. Baik, di bulan Januari, nah, kita hitung RMH di bulan Januari dulu ya. Nah, RMH di bulan Januari itu hari kerja bulan tersebut. Di bulan Januari kita bekerja 20 hari nih. Dikalikan jam kerja reguler kan 8 jam. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 misalkan. Kemudian dikali jumlah tenaga kerja ya. Nah, jumlah tenaga kerjanya berapa? Yang tadi kita hitung tadi. Berarti RMH-nya itu adalah hari kerja bulan tersebut dikali jam kerja dikali jumlah tenaga kerja, regular man hour. Ya, sehingga dapat di bulan Januari itu adalah 37.280 jam. Sehingga kita dapatkan di tabel tersebut bahwa di bulan Januari untuk memenuhi demand 268000
kita membutuhkan regular man hour 37.280 jam. Ya. Kemudian bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya? Lakukan hal yang sama. Ya, karena di sini saya menggunakan tenaga kerja tetap. Berarti dari Januari sampai Desember, kita tetap menggunakan 255 orang tenaga kerja. Lain ceritanya kalau berubah ya. Nah, eh, bagaimana dengan bulan Juni? Ya, sama. Hari kerja pada bulan Juni, yaitu 22 hari, dikali jam kerja. Satu hari kita bekerja 8 jam reguler, kemudian dikalikan jumlah tenaga kerja yang tadi kita hitung 255, sehingga dapat 44.880 jam. Nah, lakukan hal yang sama untuk bulan-bulan berikutnya. Ini bagaimana cara menghitung kapasitas produksi tenaga kerja eh, bagi perusahaan yang produksi sepatu. Itu. Kemudian, bagaimana Pak dengan unit produksi regular time? Unit produksi regular time, ya, itu kemampuan kita berproduksi dalam satu bulan itu kapasitasnya berapa? Perhitungannya sangat mudah. Kan kita sudah dapat tuh regular man hour dari Januari sampai Desember, ya. Kita hitung dulu Januari. Maka untuk menghitung kapasitas ya, unit produksi regular time dalam satuan unit itu pakai formulasi ini. Unit produksi regular time di periode ke T sama dengan regular man hour dibagi dengan waktu baku. Nah, UPRT 1 itu sama dengan RMH 1 dibagi dengan waktu baku. Regular man hour-nya didapat dari mana? Januari kan kita sudah dapat tuh 40.800. Waktu bakunya kan kita tadi sudah tentukan. Untuk membuat satu unit produk sepatu dibutuhkan waktu 0,139 jam. Ya, berarti 40.800 dibagi 0,139 dapat 293.525 unit. Oke, kita masukkan ke UPRT-nya 293.525 unit untuk bulan Januari. Ini kapasitas kita nih, kemampuan kita untuk mengerjakan sepatu secara reguler. Maksudnya kalau dikerjakan jam 8 pulang jam 5 sore, itu di bulan Januari hanya mampu mengerjakan 293.525. Nah, untuk mengerjakan 293.525 dibutuhkan 40.800 jam gitu. Itu kemampuan regular time. Apa bedanya dengan demand? Oh, beda. Kalau demand kan yang diminta orang. Kalau UPRT di sini adalah kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang kapasitas atau kemampuan kita overtime. Nah, kemampuan kita overtime itu gampang hitungnya. Ya. Oh ya, sorry. Lakukan hal yang sama untuk Januari, Februari, terus sampai Desember. Ingat, UPRT itu formulasinya itu adalah RMH dibagi dengan waktu baku. Ya udah, berarti kalau misalkan Februari 40.800 dibagi dengan waktu baku. Dapat ini. Maret 44.880 dibagi dengan 0,139. Ya, waktu bakunya kan 0,139 tuh. Dapat 322.878. Ini juga sama, 36720 dibagi 0,139 dapat segini. Tergantung waktu bakunya ya. Lanjutkan sampai Desember. Berikutnya, bagaimana kita menentukan kemampuan atau kapasitas kita overtime, lembur. Ingat, di soal kita sudah diketahui tadi di atas, bahwa lembur kita itu adalah, atau overtime, 23% daripada regular time. Gampang, ya. Maka untuk menentukan kapasitas lembur kita di bulan Januari, itu berarti 23%, yang tadi kan diketahukan 23% dari regular time. Berarti 23% atau 23/100, 0,23 ya. 0,23 dikali 293.525. Dapat 67511. Februari caranya sama ya. 0,23 dikali 293.525. Dapat 67511. Maret ya. Eh,
23% atau 0,23 dikali 322,878 dapat 74,262. Begitu seterusnya sampai Desember. Sederhana. Nah, terakhir UPSK, unit produksi subkontrak. Berapakah kemampuan perusahaan untuk melakukan subkontrak atau men-share kerjaan ke perusahaan lain apabila tidak dapat dipenuhi regular time, overtime, ya. Nah, tadi kan diketahui di soal 10%. Ya udah, 10% dari UPRT, ya. 29,353 didapat dari mana, Pak? 10%. 0,1 kan? Ya, 10 per 100 0,1 dikali 293525 dapat 29353. Februari, ya, 0,1 dikali 293525 dapat 29353. Maret, berarti 0,1 dikali 322,878 dapat 32288. Lakukan seterusnya sampai ke Desember. Sehingga Anda akan mendapatkan namanya tabel kapasitas, ya, kemampuan perusahaan. Ya, wujudnya seperti ini. Berarti kemampuan kita untuk memproduksi di bulan Januari itu 40.800 jam. Dengan kerja reguler dari jam 8 sampai jam 5, itu kemampuan kita bisa menghasilkan 293.525 unit Januari. Dan kemampuan atau kapasitas kita lembur di bulan Januari 67.511 unit sepatu. Dan kemampuan subkontrak mensubkonkan produk ke perusahaan lain itu 29.353. Nah, inilah konsep dasar, ya, konsep dasar penentuan kapasitas, perencanaan kapasitas untuk produk sepatu. Ya, ini semoga bermanfaat.